Firman Tuhan hari ke-35, 4 Februari tahun 2025, Yakobus pasal 2 ayat 8, perikop teguran terhadap prasangka. Dan saya tetap mengucapkan terima kasih kepada semua pemirsa yang mendengar dan menghayati channel ini. Semoga channel ini bisa membawa berkat bagi kita semua. Dan mengucapkan terima kasih juga kepada yang mengucapkan thanks dalam YouTube dan men-share firman Tuhan untuk teman-teman lainnya supaya bisa mendapat penjelasan dalam Alkitab, terutama dalam Almanak HKBP yang diterbitkan setiap tahun dan bacaan harian. Ada bacaan pagi dan ada bacaan malam. Itulah saran kepada teman-teman semua yang telah mengikuti channel ini. Dan pada hari ini, yaitu hari yang ke-35, tanggal 4 Februari tahun 2025, firman Tuhan diambil dari kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-8 dengan perikop teguran terhadap prasangka. Kalau kita melihat apa natsnya ayat daripada hari ini, ya, di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-8, saya tetap membacakan dalam 3 versi bahasa Indonesia yang umum dan bahasa Indonesia sehari-hari atau kabar baik, dan bahasa Batak Toba Siganupari. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Jadi ada paradigma yang disampaikan, ya. Jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Kemudian bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kalian melakukan yang benar kalau kalian melaksanakan hukum kerajaan yang terdapat dalam ayat Alkitab ini, yaitu cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Kemudian dalam bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon, ulahonon munado nasitong molo diulahon hamu pati nihara jaoni na adong dinatar surati haholongi madongan mi songon dirim. Inilah dalam Yakobus dikatakan teguran terhadap prasangka atau paradigma, ya, terhadap kasih, terhadap hukum Tuhan. Sebab katanya kalau sudah menjalankan hukum kerajaan Tuhan, yaitu mencintai sesama, kita sudah berbuat baik. Nanti kita lihat penjelasan yang lebih jelas. Kemudian bacaan pagi kita diambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan 33, ya. Nah, di sini Yosua berbicara kepada umat Israel di kota Sikem. Apa yang disampaikan oleh Yosua dalam perikop ini? Dan apa makna pesan moral dan pembelajaran dari perikop ini? Mari kita lihat.
makna perikop ini, ya, bahwa ayat ini menggambarkan penegasan perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel serta panggilan untuk mengabdi kepadanya dengan penuh hati. Jadi maknanya ini adalah merupakan panggilan, ya, dan penegasan perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, dan itu merupakan panggilan untuk mengabdi kepadanya dengan penuh hati. Jadi tidak setengah-setengah, tapi murni dengan sepenuh hati. Nah, kemudian ini adalah mengingatkan, ya, bangsa Israel tentang perjalanan mereka. Jadi dibawanya bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan oleh Musa. Ini adalah mengingatkan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel. Pengalaman apa itu? Ya, kita lihat waktu di Mesir ada 10 tulah yang diberikan keajaiban oleh Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Nah, ini dikatakan perlu mengingat pengalaman-pengalaman yang sudah, bahwa Allah sangat setia membantu dan mencintai bangsa Israel. Nah, dalam hal kejadian-kejadian apa saja kita lihat di Mesir, air jadi darah, katak belalang dan sakit, tapi yang terakhir adalah anak sulung mati di seluruh Mesir. Kecuali bangsa Israel bisa diselamatkan karena ada perintah Tuhan untuk membuat tanda setiap rumah bangsa Israel. Dengan itulah maka Raja Firaun udah pergi kau Musa, semakin banyak nanti korban di sini, katanya. Akhirnya Musa berangkat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di perjalanan ada kejadian, Raja Firaun mengejar. Dia tidak senang kalau Israel sudah dibiarkan budak di Mesir untuk pergi, dikejar. Untuk menyeberangi Laut Tengah itu, apa yang terjadi? Allah berfirman kepada Musa, Musa, coba tongkatmu angkat dan bentangkan di tengah laut. Laut terbelah dua, mereka jalan keluar. Raja Firaun mengejar, tapi Raja Firaun begitu masuk dia di tengah laut, tongkat Musa ditarik, air bersatu kembali, mereka tenggelam semua. Inilah yang dikatakan bahwa harus mengingat, ya, bangsa Israel tentang perjalanan mereka, tindakan Tuhan yang menyelamatkan mereka, dan pentingnya, ya, memilih untuk mematuhi perintah Tuhan. Jadi Yosua mengingatkan, ingatlah pengalaman-pengalaman bangsa Israel mulai dari Mesir. Kita selalu dilindungi dan dikasihi oleh Tuhan. Maka diingatkan kepada bangsa Israel untuk tetap setia dan patuh kepada Tuhan Allah. Inilah makna daripada perikop ini. Nah, sekarang apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah pentingnya komitmen dalam iman, ya, dan menyadari bahwa pilihan untuk mengabdi kepada Tuhan adalah keputusan, ya, yang harus diambil secara sadar. Jadi harus sadar bangsa Israel untuk memilih bersandar kepada Tuhan. Itu pesan moralnya. Jangan hanya karena ikut-ikut, tapi sadar dengan sesadar-sadarnya. Kalau Stephen Covey mengatakan, merespon dengan 4 anugerah manusiawi. Pertama, kita sadar sesadar-sadarnya. Siapa kita di hadapan diri kita sendiri? Siapa kita di hadapan keluarga? Dan siapa kita di hadapan masyarakat? Dan siapa kita di hadapan alam semesta? Tapi yang paling terpenting adalah siapa kita di hadapan Tuhan. Itu kesadaran diri. Dan kemudian ada
imagination. Jadi untuk memilih Tuhan, kita harus dengan 4 anugerah manusiawi. Ada imajinasi. Imajinasi itu apa? Jangka panjang. Jangka panjang itu apa? The New of Jerusalem. Itu tujuan akhir kita. Dunia ini bukan tujuan akhir. Dunia ini hanya tempat persinggahan. Tapi tujuan akhir adalah dikatakan begin the end in mind. Ya. Jadi kita mendahulukan yang utama. Yang utama itu apa? Tujuan akhir. Jadi dalam setiap hidup kita, tujuan akhir kita adalah itu yang utama bagi kita. Tujuan akhir adalah life after life, the new of Jerusalem. Artinya, hidup setelah kehidupan sekarang di Yerusalem yang baru. Bukan death after life. Kalau death after life, kata Yesus, dikuasai oleh iblis, ya, karena kematian di akhir hidupnya. Tapi kalau life after life, itu dikuasai oleh Roh Allah. Dan ini dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Kenapa Yesus mati dan bangkit? Ini sebagai contoh supaya manusia-manusia itu tidak takut mati. Seperti pernyataan daripada Paulus, ya, kematian bagiku adalah untung kalau aku bersama dengan Kristus. Jadi ada imagination. Bukan jangka pendek, tapi adalah jangka panjang. Itulah ya dikatakan di sini. Yang imajinasi, berpikir imajinasi. Kemudian ada hati nurani. Hati nurani itu dijalankan oleh God Sport kita. Hati nurani adalah dilandasi oleh God Sport yang tulus, ya. Dan itu bekerja 24 jam, diolah oleh otak alam bawah sadar, ya. Relung-relung sunyi dalam hidup ini adalah apabila kita care mendengar hati nurani setiap hari. Kemudian yang keempat adalah independent will. Pengambilan keputusan. Kita mengambil keputusan sudah berdasarkan kesadaran diri, imajinasi, dan hati nurani. Putuskan. Nah, di sini dikatakan memutuskan untuk memilih Tuhan adalah keputusan yang diambil secara sadar. Jadi Allah pentingnya komitmen dalam iman dan ya menyadari bahwa pilihan untuk mengabdi kepada Tuhan adalah keputusan yang harus diambil secara sadar. Jadi kita semua memilih Tuhan dalam hidup kita, kita harus sadar, bukan ikut-ikutan, bukan dibawa orang, bukan karena orang tua kita, bukan. Memang dulu iya, karena orang tua kita mengikut Kristus, kita ikutan, tapi sekarang tidak. Karena waktu kita dalam pendewasaan iman, waktu sidi, maka tindakan haporseon, kita sudah dewasa dalam iman. Tidak lagi tergantung kepada orang tua. Dan di situ dia matraikan ayat yang menjadi pegangan hidup kita. Maka saya katakan, semua yang berkhotbah, para imam dan pendeta, harus menanyakan apa ayat-ayat yang dimateraikan kepada hidup manusia, khususnya HKBP. Di HKBP sudah ada aturan, pertama pendewasaan iman, kedua waktu perkawinan, ketiga dalam pentahbisan sebagai hamba Tuhan. Itu artinya. Jadi bagi yang hamba Tuhan ada 3. Tapi kalau tidak kawin ada 2, ya, waktu di sini. Tapi yang jelas satu-satunya yang harus resmi wajib dihafal adalah waktu kita menjalankan pendewasaan iman atau lepas sidi. Itulah pegangan hidup kita yang dimateraikan oleh Tuhan. Sebab dalam Yeremia, ya, pasal 31 ayat 30 dikatakan, hukum-hukumku kutaruh dalam batin mereka, kutulis dalam hatinya, supaya aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi yang ditulis dan yang ditaruh dalam batin kita adalah ayat sidi kita yang dibacakan oleh imam atau pendeta di gereja. Saya seperti contoh bagi saya masih ingat ayat sidi, ya. Yesaya pasal 48 ayat 17b.
dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu hal-hal yang berguna, yang mengajarkan kepadamu hal-hal yang baik, dan menjaga engkau di jalan yang kamu tempuh. Apalagi yang mau kita jalankan? Sudah menjaga di jalan kita, memberikan ajaran yang baik bagi berguna bagi kita, dan hanya Dia yang kita sembah, tidak ada lagi yang lain. Nah, itulah bagi kita. Dan di sini juga Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan, karena berdasarkan pengalaman Tuhan selalu setia melindungi dan merawat bangsa Israel. Nah, kemudian apa pembelajaran dari perjalanan atau perpisahan daripada Yosua, ya, artinya berbicara kepada umat Israel di Sikem? Apa yang mau disampaikan? Pembelajaran apa yang kita ambil? Nah, pembelajaran di sini adalah kita diingatkan untuk tidak hanya menerima iman secara pasif. Artinya masa bodoh, ya, tidak peduli, ya, biarkan. Ada istilah, ya, kita tidak perlu peduli katanya. Yang penting hidup. Nah, di sini dikatakan bahwa, ya, pembelajaran di sini kita tidak hanya menerima iman secara pasif, tetapi secara aktif memilih untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi aktif. Kalau pasif itu diajak bergereja, udahlah, orang lain aja dulu, kita mah di rumah aja berdoa. Nah, itu pasif. Tapi dikatakan aktif. Kita ke gereja, ya, berangkat sama-sama, bawa semua anak-anak, kita berdoa. Nah, jangan hanya seperti contoh, ada bapak-bapak menyuruh anaknya rajin sekolah minggu, ya, tapi dia tinggal di Lapo, ya, dia tidak ke gereja, tapi menyuruh anaknya ke gereja serius, istrinya, keluarga, dia menyuruh semua pergi ke gereja, tapi dia main di Lapo. Ini namanya adalah iman yang pasif. Harusnya kalau menyuruh, kita juga jadi role model, berangkat sama-sama. Itulah yang dikatakan iman yang aktif dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan dalam bacaan pagi ini, ya, dikatakan bahwa belajar dari pengalaman Israel dari Mesir ke Kanaan. Nah, kemudian adalah mengingatkan bahwa mereka secara sungguh-sungguh, ya, mencintai Tuhan Allah. Kemudian komitmen dalam iman dan pilihan untuk mengabdi kepada Tuhan secara sadar, bukan ikut-ikutan. Iman secara aktif, memilih untuk hidup dalam kesetiaan atau ketaatan kepada Tuhan. Itulah kesimpulan daripada pembicaraan Yosua dalam perikop ini kepada umat Israel. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, diambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 8. Kehidupan menurut Roh Allah. Nah, ini sudah diarahkan. Apa makna daripada perikop ini? Dikatakan bahwa menyampaikan pesan utama, ya, tentang pembebasan dari hukum dosa dan kematian bagi mereka yang akan di dalam Kristus, yang ada dalam Kristus. Jadi Rasul Paulus, ya, menegaskan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman bagi mereka yang hidup dalam Roh. Jadi kalau sudah dikuasai oleh Roh Kudus, ya, penghakiman itu, ya, tinggal mungkin enak. Tidak ada lagi bahwa penghakiman, kata Paulus, ya, kalau kita sudah hidup dalam Roh Kudus. Artinya yang memimpin kita sudah Roh Kudus. Nah, Rasul Paulus menegaskan bahwa di dalam Kristen tidak ada lagi penghakiman bagi mereka yang hidup dalam Roh. Jadi sudah dijelaskan. Ini pesan daripada Paulus ke jemaat Rom. Kalau sudah hidup di dalam
Kristus, tidak ada lagi penghakiman, ya, atau masuk neraka atau masuk surga. Berarti sudah jelas katanya bahwa kita hidup kekal yang sejati, hidup di dalam Roh Kristus, dibina oleh Roh Kristus. Nah, kemudian apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah hidup yang berfokus kepada Roh akan membawa kepada kehidupan yang berdampak dan damai. Jadi pesan moralnya, kalau kita sudah hidup berdasarkan Roh, ya, itu mempunyai dampak yang besar dan kedamaian. Dampaknya adalah kasih. Karakter Allah berada dalam diri kita, dan itu membawa kedamaian. Kemudian apa pembelajaran dari perikop ini dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 8? Kemampuan untuk hidup, ya, jadi kemampuan untuk hidup itu adalah sesuai dengan kehendak Allah dan tidak terbelenggu dalam dosa. Jadi kemampuan untuk hidup adalah kehendak Allah, karena Allah menginginkan, ya, pertobatan orang fasik, bukan kematian. Allah tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi pertobatannya supaya ia beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas di sini juga dikatakan pembelajaran kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan tidak terbelenggu dalam dosa. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah perkuat hubungan kita dengan Tuhan melalui Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kalau kita dipimpin Roh Kudus setiap hari, maka kita telah membuka jalan untuk menjalankan karakter Tuhan. Itulah bacaan pagi dan bacaan malam. Sekarang kita masuk dalam pedoman kita selama bulan Februari. Sebelum kita masuk perikop hari ini, pedoman kita selama bulan Februari, saya sampaikan adalah mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Jadi kekuatan dan harapan, ya. Nah, sebab dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, ya, bersukacitalah dalam pengharapan dan sabar dalam kesusahan, dan teruslah berdoa, karena itulah jalan satu-satunya untuk berhubungan dengan Tuhan. Nah, topik bulan Februari, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Kekuatan dan pengharapan. Nah, kemudian apa makna daripada perikop ini? Nah, kemarin kita katakan, apapun yang terjadi dalam bumi ini, dalam hidup kita, bumi berubah, ya, gunung-gunung bergoncang di dalam laut, tapi kita tetap tidak akan takut, tetap kita eksis, ya, dan juga kita tetap berdasarkan pada kekuatan dan kasih Tuhan yang tidak tergoyahkan. Jadi walaupun dunia semakin runyam, ya, banyak hoak, banyak berita-berita, jangan goyah. Kita tidak perlu takut, karena berdasarkan pada kekuatan dan kasih Tuhan yang tidak tergoyahkan. Jadi apapun terjadi, kesimpulannya adalah apapun terjadi di dunia ini, kita tidak takut bila memiliki iman yang teguh, ya, kepada Tuhan dan bersandarkan kepada kekuatan dan kasih Tuhan yang tidak tergoyahkan. Itulah inti daripada perikop selama bulan Februari tahun 2025. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Perikop hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 8, ya. Nah, kalau tadi dikatakan adalah teguran terhadap prasangka. Artinya teguran
terhadap paradigma. Nah, paradigma itu dijawab dalam Yakobus pasal 2 ayat 8. Apa paradigma? Jawaban daripada kerangka berpikir kita. Di sini dikatakan ada, jalankan hukum agama, ya, hukum kerajaan, dan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah kerangka berpikirnya, supaya kita sudah punya fokus, ya. Dan dikatakan kalau di dalam Markus 12 ayat 30, ya, dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Nah, kemudian hukum kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah hukum Tuhan yang pertama dan yang utama, dan tidak ada hukum lain yang membantahnya. Nah, sekarang kita diingatkan dalam perikop ini, ya, jalankan, ya, hukum agama, ya, dan hukum kerajaan. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apa makna perikop ini? Apa gunanya dan bagaimana maknanya? Ya, mari kita lihat. Makna daripada perikop ini adalah menyatakan bahwa jika kamu mematuhi hukum yang sempurna, hukum yang sempurna, yaitu hukum kasih menurut kitab suci, kamu berbuat baik. Jadi hukum yang sempurna itu adalah hukum kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Dan orang yang tidak memiliki kasih tidak mengenal Allah. Itulah yang sempurna. Hukum kasih yang sempurna. Ya. Kalau kita lihat, apa pesan moral dari perikop ini? Ya. Kalau dikatakan bahwa yang sempurna itu adalah hukum kasih, pesan moralnya adalah pentingnya kasih sebagai inti dalam hukum Tuhan, menunjukkan, nah, kasih itu menunjukkan bahwa kasih kepada sesama adalah penghayatan nyata dalam iman kita. Jadi pesan moralnya adalah kalau mengasihi sesama itu merupakan tindakan nyata menjalankan karakter Tuhan, adalah kasih. Apa pembelajaran yang bisa kita lihat, ya, dalam setelah melihat makna dan pesan moral tersebut? Jadi maknanya tadi adalah mematuhi hukum yang sempurna. Nah, kemudian pesan moralnya adalah penghayatan nyata, ya, dalam iman kita. Kemudian pembelajarannya adalah Yakobus mengajarkan, ya, bahwa kasih kepada sesama, katanya, bukan hanya sekedar ungkapan, ya, tetapi, ya, merupakan penghayatan dan iman kita dalam mencintai orang lain. Kita tidak hanya mematuhi kewajiban kita sebagai pengikut Kristus, tetapi juga mencerminkan karakter Tuhan di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi di sini dikatakan tindakan. Jadi pembelajaran di sini adalah ungkapan. Jadi bukan sekedar ungkapan bahwa kita mencintai sesama, bukan hanya sekedar ungkapan saya mencintai, tetapi dikatakan harus penghayatan dari iman kita dijabarkan dalam tindakan nyata. Makanya Yakobus 2 ayat 17 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau begitu, kalau banyak orang berbuat, apakah sudah ada mayat-mayat yang berjalan-jalan? Sebab dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan iman seseorang tanpa berbuat adalah mati. Berarti sudah ada
mayat-mayat yang berjalan-jalan di dunia ini kalau tidak berbuat, memiliki iman tapi tidak berbuat, sama dengan mayat yang berjalan-jalan. Apa tuh? Mati dikatakan. Iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Inilah pembelajaran yang kita ambil dalam perikop ini, ya, di dalam cintai sesama seperti dirimu sendiri, karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Karena dengan mencintai sesama itu sudah mencintai Tuhan. Jelas, ya. Nah, kemudian setelah kita melihat makna, pesan moral, dan pembelajaran, sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa itu conclusion? Kesimpulan dari perikop hari ini. Apa kesimpulan kita? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan untuk lebih mendalami, ya, tentang perikop hari ini, ya, untuk lebih mendalami. Pertanyaan pertama, apakah kasih kepada sesama dapat menjadi ukuran sejati dalam iman kita? Apakah kasih, ya, kepada sesama bisa menjadi ukuran sejati dalam iman kita? Mari kita lihat. Kasih kepada sesama, ya, memang dianggap sebagai salah satu ukuran yang penting dari iman kita dalam ajaran Kristen. Itu sudah jelas. Kasih, ya, kepada sesama adalah sesuai dengan ajaran Kristen dan sesuai dengan karakter Tuhan. Nah, tapi dalam kitab suci, kasih menjadi inti dan, ya, pegangan Kristen dan merupakan fokus kepada Kristus, di mana, ya, menekankan bahwa kasih kepada orang lain, ya, merupakan perwujudan dan kasih kepada Allah. Jadi sudah dijelaskan di sini. Kalau kita mengasihi orang lain, itu sudah menggambarkan bahwa kita juga sudah mengasihi Allah. Karena kenapa? Karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita mengasihi ciptaan Tuhan, itu sama dengan mengasihi Tuhan. Inilah yang dikatakan, apakah kasih kepada sesama dapat menjadi ukuran sejati dari iman kita? Jelas. Itu merupakan ukuran, karena kalau kita sudah mengasihi sesama, itu sudah mengasihi Tuhan. Itu jelas. Nah, kemudian dalam Yohanes pasal 13, ya, ayat 34-35 dikatakan seperti ini. Yesus memberikan perintah baru. Jadi ada perintah baru dari Yesus untuk saling mengasihi. Ini adalah mencerminkan identitas kita sebagai pengikutnya. Jadi identitas daripada orang itu apabila dia mencintai Yesus, memiliki kasih. Sebab tanpa memiliki kasih tidak mengenal Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, kasih itu adalah Allah. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi di sini dikatakan, Yesus memberikan perintah baru untuk saling mengasihi yang mencerminkan identitas kita sebagai pengikutnya. Jadi identitas orang sebagai pengikut Kristus harus memiliki kasih. Apabila ada orang tidak memiliki kasih, itu bukan pengikut Yesus. Itu kira-kira yang kita lihat dalam hal ini, ya. Dalam kasih kepada sesama dapat menjadi ukuran sejati. Jadi ini karena sudah sama dengan mencintai Allah. Nah, kemudian dikatakan di sini, ya, sebab barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Jadi
kalau kita sendiri tidak mengasihi saudara kita yang kita lihat setiap hari? Ini katanya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihat. Jadi yang kelihatan saja tidak dikasihi, bagaimana yang tidak kelihatan? Ya mungkin makin jauh. Jadi kalau kita yakin bahwa saudara kita itu adalah ciptaan Allah, kita kasihi dia, kita sama dengan mengasihi Allah. Nah, ini yang mau dikatakan di sini. Jadi kalau ada orang tidak mengasihi saudaranya yang dilihat saja, bagaimana mungkin dia mengasihi Allah? Nah, oleh karena itu, pengujian sejati dari hubungan kita dengan Tuhan dapat dilihat dari cara kita mengasihi orang lain di sekitar kita. Jadi pengujian utama kasih sejati itu apabila kita mengasihi sesama di sekitar kita. Itulah dikatakan ukuran sejati dari iman kita, ya, kalau kita mengasihi sesama di lingkungan kita. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, ya. Bagaimana cara praktis menerapkan hukum kasih dalam situasi yang sulit? Jadi kalau kita mengalami kesulitan, bagaimana kita menerapkan kasih itu? Bagaimana caranya? Kita melihat hukum kasih, ya, mengajak kita untuk mengasihi sesama. Bahkan dalam situasi yang sulit. Jadi katanya, hukum kasih itu adalah mengajak kita untuk mengasihi satu sama lain. Dan dalam situasi yang sulit pun, tidak perlu kita bimbang. Mengasihi dalam situasi sulit. Nah, kemudian, kalau kita menghadapi tantangan, ya, prinsip ini bisa menjadi pedoman kita, ya, bersikap penuh pengertian dan kemurahan hati kepada orang lain, selaras dengan ayat ajaran kasih. Jadi ini bisa merupakan pedoman kita, bahwa dalam situasi sulit pun kita harus tetap menerapkan kasih itu. Kemudian kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 12, dikatakan seperti ini. Apa yang ingin diperbuat oleh orang lain kepadamu, ya, maka perbuatlah seperti itu. Jadi ada istilah tabur tuai. Kalau kita menginginkan kebaikan dari orang lain, kita harus menjalankan kebaikan. Kalau kita menginginkan kejahatan dari orang lain, kita juga mungkin menjalankan kejahatan. Sebab tidak mungkin orang membenci kita kalau kita berbuat kasih. Nah, maka Yesus sangat care dengan falsafah, ya. Kalau pipimu ditampar oleh orang lain, berikan pipi kanan. Kalau pipi kiri ditampar, berikan pipi kanan. Kemudian, kalau orang melempar kepadamu batu, lempar dengan pisau. Apakah falsafah ini bahwa orang Kristen itu yang bisa dihina atau dilecehkan orang? Tidak. Tidak. Karena dengan Matius 7 ayat 12, tidak mungkin orang Kristen berbuat tidak baik. Bagaimana mungkin orang memastap pipi atau melemparnya dengan batu? Tidak mungkin. Inilah. Jadi falsafah Yesus ini banyak diartikan orang, wah, orang Kristen itu bisa dibodoh-bodohin atau bisa ditoko-tokoin gitu, kira-kira orang Batak, ya. Bisa ditoko-toko. Tidak. Karena sudah dikatakan, apa yang ingin diperbuat orang lain kepadamu, perbuat seperti itu. Kalau kamu mau ditampar, ditampar dia, kira-kira begitu, ya. Karena bukan lagi di dalam ayat perjanjian lama itu mata ganti mata, tangan ganti tangan, ya, nyawa ganti nyawa. Sudah diperbaiki dengan adanya hukum Tuhan, hukum kerajaan yang diberikan. Cintailah Tuhan Allahmu sepenuh hati, jiwa, kekuatan,
dan akal budi. Cintailah sesama. Itu hukum yang utama. Nah, di sini dikatakan Matius 7 ayat 12, apa yang ingin diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuat seperti itu. Kau tanam jagung, kau tuai jagung. Kau tanam kacang, kau tuai kacang. Kau tanam padi, tuai padi. Bukan tanam jagung, tuai mangga. Atau tanam mangga, tuai padi. Tidak. Nah, makanya Yesus mengatakan, kalau pipimu sebelah kiri ditampar oleh orang lain, berikan sebelah kanan. Artinya, dengan perbuatanmu lah orang akan berbuat kepadamu. Itu maksudnya. Tidak mungkin orang menampar pipi kita kalau kita berbuat baik. Itu maksudnya. Jadi jangan salah artikan filosofi itu, ya. Karena Yesus sudah mengatakan, apa yang hendak ingin diperbuat orang lain kepadamu, perbuat seperti itu. Maka Yesus berani mengatakan, kalau pipi kananmu ditampar, berikan kiri. Karena kau melakukan kesalahan. Kira-kira begitu. Tapi kalau tidak melakukan kesalahan, siapa yang mau menampar pipi kita? Tidak ada, ya. Nah, jadi kadang-kadang orang mengartikan filosofi itu adalah apa ya, jelek buat orang Kristen. Tidak, itu sangat baik bagi orang Kristen. Ditampar pipi kiri, berikan kanan, karena kau melakukan kesalahan, ya. Karena dikatakan Matius 7 ayat 12, apa yang ingin diperbuat orang lain kepadamu, perbuat seperti itu. Kalau kita berbuat jahat, orang pasti menampar pipi kita, ya. Tapi kalau kita berbuat baik, mana mungkin orang lain menampar pipi kita. Nah, itulah kira-kira yang hukum kasih, ya, mengajar kita untuk mengasihi sesama bahkan dalam situasi yang sulit. Nah, dalam menghadapi tantangan, tadi kata prinsip ini bisa menjadi pedoman kita untuk bersikap penuh pengertian dan, ya, kemurahan hati kepada orang lain selaras dengan ajaran Kristus. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya yang orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Hal itulah isi daripada semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita menguasai satu ayat ini, Matius 7 ayat 12, kita sudah mempelajari hukum-hukum Taurat dan kitab para nabi. Begitu mulianya ayat ini. Maka ini harus menjadi luar kepala bagi kita. Apa yang ingin diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Tabur tuai. Kalau kita tabur kebaikan, kita tuai juga kebaikan. Kalau kita tabur kejahatan, kejahatan yang akan menimpa kita. Maka Yesus mengatakan, kalau pipimu ditampar, berikan sebelah kanan. Kalau pipi kiri ditampar, berikan pipi sebelah kanan. Kenapa? Karena kita melakukan kesalahan. Dan bagi orang yang tidak pernah melakukan, tidak mungkin ditampar. Tidak mungkin, ya. Kemudian kita lihat di sini prinsip, ya, bahwa isi hukum Taurat tadi, prinsip, ya, mengajak setiap orang untuk berbuat baik. Jadi dari Matius 7 ayat 12 ini prinsipnya adalah untuk mengajak setiap orang untuk berbuat baik, karena dia akan menuai, akan diberikan orang lain. Ini prinsipnya di sini. Jadi diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada semua. Ini adalah mencerminkan karakter Tuhan. Karakter Tuhan adalah kasih. Jadi jelas di sini, ya, bahwa kasih Tuhan mengalir melalui tindakan nyata. Nah, kemudian dalam situasi sulit, tadi dikatakan cara praktis untuk menerapkan hukum kasih dalam situasi sulit. Nah, dalam situasi sulit, jadi ketika emosi, ya, memungkinkan terluka, nah, mengingat untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, dapat mengurangi, ya, ketegangan serta membangun rasa pengertian dan
empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, mengendalikan emosi dan menjauhi permusuhan sangat penting. Sebaliknya, berfokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk membantu, bahkan jika itu hanya sekedar menyediakan telinga untuk mendengar. Kita harus peka dalam setiap situasi yang sulit, dan kita benar-benar mendengar apa masalahnya dan apa solusinya. Itulah yang bisa dilihat dalam bagaimana cara praktis menerapkan hukum kasih dalam situasi yang sulit. Kemudian berfokus pada apa yang kita lakukan untuk membantu, bahkan jika itu hanya sekedar menyediakan telinga untuk mendengar. Jadi walaupun hanya mendengarkan aspirasi orang, itu sudah baik. Artinya kita mau mendengar apa keluhannya, apa masalahnya. Jangan kalau orang menyampaikan keluhannya kita masa bodoh. Jangan. Kita walaupun hanya sekedar mendengar, itu sudah merupakan kasih. Tunjukkan kepada orang lain. 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan bahwa kasih bisa menutupi dosa. Dan kalau kita mengasihi sungguh-sungguh kepada orang lain, kasih itu berbuah dan bisa menutupi dosa. Misalnya, orang lain sudah membenci kita, dan sebenarnya kita harus marah kepadanya, dan sudah harus menyatakan sesuatu yang tidak baik menurut ukuran kita. Tapi kalau kita memiliki kasih, itu bisa ditutupi. Dalam orang Batak itu jelas. Apa dikatakan dalam orang Batak? Jujur mula nibada, boros mula ninadingkan. Artinya, kalau kita jujur-jujur, apa yang dilakukan orang, itu akan membuat suatu pertengkaran. Tapi kalau itu kita lupakan dan forget it, drive on, kata Zig Ziglar, artinya lupakan dan jalan terus. Dan sesuai dengan juga Paulus, hupus-pus jalan si tujuoki, hulupahon nadi pudiki, artinya tinggalkan yang di belakang, maju terus. Itulah dikatakan bahwa kasih bisa menutupi dosa. Jadi dalam istilah Batak itu jelas bahwa jujur mula ninadenggan, jujur mula nibada, boros mula ninadenggan. Kalau kita selalu menjujur atau selalu mengingat-ingat kesalahan-kesalahan orang, itu akan menimbulkan pertentangan. Tapi kalau kita sudah melupakan apa yang terjadi, itulah yang dikatakan kasih bisa menutupi dosa. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan ada 3 yang tetap dalam diri manusia. Pertama adalah pengharapan. Yang kedua adalah iman. Yang ketiga adalah kasih. Tapi kasihlah yang lebih besar. Kenapa? Pengharapan di dunia, iman percaya di dunia, tapi kasih dunia dan akhirat. Di dunia pun ada kasih, di akhirat pun ada kasih. Apa? Kasih agape, tanpa melihat balas dari seseorang. Kenapa kasih agape? Allah menyiapkan perjamuan pesta, menyiapkan daging-daging yang gemuk-gemuk dan anggur-anggur yang berkualitas dalam undangan perjamuan nanti, pesta Kemudian di sana makanan tidak perlu bawa duit, tidak perlu beli, semua gratis. Jadi di sana sudah menjadi kasih agape. Kalau di dunia memang masih kasih storge, kasih philia, dan kasih eros. Itu ada di dunia Tapi kalau sudah di surga adalah kasih agape. Maka dikatakan 3 yang tetap dalam diri manusia, yaitu pengharapan, iman, dan kasih. Tapi kasih yang lebih besar. Karena di dunia memang kasih storge, kasih kepada saudara, dan kasih philia, mengasihi sesama teman saudara, teman-teman. Dan kasih eros, yaitu percintaan, bahwa percintaan itu hadiah dari Tuhan. Tapi yang
paling baik adalah kasih agape. Kasih agape itu hanya ada di the New of Jerusalem, di Yerusalem yang baru. Nah, itulah poin yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga, ya. Apa dampak nyata dari hidup dalam kasih terhadap hubungan kita dengan orang lain dan Tuhan? Apa dampaknya kalau kita hidup dalam kasih terhadap hubungan kita dengan orang lain dan Tuhan? Artinya kita sudah menjalankan hubungan baik dengan manusia dan juga Tuhan. Apa dampaknya? Ini yang perlu kita simpulkan dalam perikop ini. Hidup dalam kasih berdampak besar terhadap hubungan kita dengan orang lain dan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menjalankan karakter daripada Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Inilah dampak yang paling besar. Kalau kita menjalankan kasih, itu dampaknya besar. Hubungan dengan manusia, hubungan dengan Tuhan. Nah, kemudian kasih tulus menciptakan keterhubungan yang harmonis dan mendalam antara sesama dan mendekatkan hati kita kepada Tuhan sesuai dengan ajarannya. Jadi itu adalah suatu hal yang tulus, ya, dan mendalam, ya, antara sesama dan mendekatkan kita dengan Tuhan. Kasih yang tulus, yang penuh. Bukan kasih, bukan holong mengalap holong, bukan. Kalau kau kasihi, saya kasih, bukan. Kalau kita kasih makan, kita terima, bukan. Kasih yang tulus. Kasih tulus itulah yang disinonimkan dengan kasih agape. Kasih tanpa harus menerima balas. Dia mengasihi dengan sempurna. Nah, kemudian dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, memang di sini jelas dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu kasih. Nah, ayat ini menegaskan bahwa kasih adalah esensi dari siapa Tuhan. Siapa Tuhan itu? Maka Tuhan itu adalah kasih. Jadi esensi dari siapa Tuhan yang mendasar, ya, bahwa Allah adalah kasih. Nah, ketika kita hidup, ya, dalam kasih, itu kita sudah mencerminkan karakter Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Jadi begitu kita menjalankan kasih, kita sudah menjalankan karakter Allah dan sudah dekat kepadanya. Kemudian apa? Implementasi dari kasih dalam hubungan kita dengan sesama. Implementasinya adalah bukan hanya memperlihatkannya iman kita. Jadi kalau kita sudah memiliki kasih berhubungan dengan orang lain, bukan hanya memperlihatkan dalam iman kita, tetapi juga menciptakan, ya, yang kuat dan saling menghargai dalam komunitas kita. Jadi menciptakan karakter yang kuat dan saling menghargai dalam komunitas kita. Jadi di samping memperkuat iman kita, juga memperkuat di lingkungan kita, di dalam lingkungan kita. Nah, jadi kita harus tetap pelajari, ya, apa-apa implikasi dari kasih itu. Kita baca dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, ya, bahwa orang yang membenci sama dengan pembunuh. Artinya tidak memiliki kasih. Nah, karena Allah itu adalah kasih, ya. Nah, kemudian kasih bisa menutupi dosa. Nah, kemudian kasih lebih besar dari pengharapan dan
iman. Karena kasih agape adalah mengasihi tanpa harus menerima belas jasa. Seperti Yesus, ya. Dia mengasihi tulus di kayu salib. Dia sudah disalibkan, tapi dia tetap mengampuni. Itulah kasih agape. Apa? Kita lihat, waktu dia disalibkan, tapi dia berdoa kepada Allah Bapa di surga. Bapa yang di surga. Mereka tidak tahu apa yang diperbuat belum. Sudah disalibkan, sudah dipukuli, tapi dikatakan mereka tidak tahu yang diperbuat. Itulah pengampunan sejati dan kasih sejati adalah dari Yesus. Kalau kita sudah menjalankan kasih, kita sudah menjalankan karakter Tuhan. Semoga kita setiap hari menjalankan karakter Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam lingkungan kerja, dalam pekerjaan kita, dalam situasi tempat kita di mana kita berada. Amin. Tuhan memberkati kita semua.